Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pertama di semester 1 ini, bab pertama kita membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan yang kelima, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang tanggal 8 Maret 1942. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia sejak Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Hal tersebut adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Chosakai, atau dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat BPUPKI, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga merupakan wujud dari janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoseo dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang nantinya akan menghasilkan Piagam Jakarta. Panitia 9 ini terdiri dari 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Alexander Andreas Maramis, yang kelima Mr. Ahmad Subarjo dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hashim, yang ke-7 Kiai Haji Kahar Muzakir, yang ke-8 Haji Agus Salim, dan Raden Adikusno Cokrosuyoso dari golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI akhirnya membuat kesepakatan mengenai Undang-Undang Dasar dan laporan perumusan dasar negara oleh Panitia 9.
Setelah Pancasila dan Undang-Undang Dasar berhasil dirumuskan oleh BPUPKI, kemudian BPUPKI dianggap sudah menjalankan tugasnya. Setelah itu, BPUPKI kemudian dibubarkan dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI digantikan dengan PPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Shunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan oleh Sekutu dan tidak jadi memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia tersebut membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa bangsa Indonesia sendiri. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajimanwedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Sidang PPKI, salah satu hasilnya adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub di dalam Piagam Jakarta. Kemudian, tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI yang pertama kemudian menghasilkan 3 hal, yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden pertama dan Wakil Presiden pertama Indonesia, dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajimanwedyodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan di Gedung Chua Sang-in, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan mengenai konsep dasar negara secara lisan, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, peri kesejahteraan. Setelah selesai berpidato, kemudian Muhammad Yamin mengusulkan konsep dasar mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang secara tertulis beliau sampaikan kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Mr. Muhammad Yamin yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Mr. Supomo,
Dasar negara Indonesia merdeka yaitu 1. Persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, keadilan rakyat, dan yang kelima, musyawarah. Kemudian, yang terakhir, Mr. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketiga usulan ini, akhirnya disepakatilah usulan dari Mr. Muhammad Yamin yang secara tertulis itulah yang akhirnya disepakati sebagai Pancasila. Hal tersebut melatar belakangi setiap tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara sebaik-baiknya. Bentuk komitmen dan perjuangan warga negara saat ini dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan yang pertama, memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Yang kedua, menggali potensi generasi muda demi kemajuan bangsa. Dan yang ketiga, generasi muda perlu menyadari tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Nasionalisme yaitu sadar dan semangat cinta tanah air, rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Sedangkan patriotisme yaitu cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa. Secara umum, patriotisme dan nasionalisme memiliki kaitan yang erat. Untuk bisa memiliki jiwa patriotisme, maka seseorang harus memiliki rasa nasionalisme. Jika patriotisme adalah jiwa rela berkorban demi negaranya, maka nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna, kesadaran, dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.